Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Mbak Nadia akan membahas soal-soal yang ada di Smart Exercise untuk kelas 10 materi Momentum Impulse. Nah, adik-adik bisa dibuka bukunya. Buku Smart Exercise-nya halaman 160. Oke. Sekarang kita bahas soal yang nomor 1. Saya bacakan dulu soalnya. Ronaldo mengeksekusi tendangan penalti. Jika massa bolanya 400 gram, lama persentuhan kaki Ronaldo dengan bola 0,5 detik, dan gaya tendangan yang dilakukan terhadap bola 60 Newton. Berapa besar kecepatan bola sesaat setelah ditendang? Nah, untuk mengerjakan soal yang nomor 1 ini, kita harus tahu yang diketahui ini apa saja. Nah, kita tulis satu-satu. Yang diketahui, yang pertama itu adalah massa. Massanya ini adalah 400 gram. Oke. Kalau massa itu dijadikan ke kilogram. Berapa gram ke kilogram? Ini menjadi 0,4 kilogram. Oke. Yang kedua, itu adalah lama persentuhan kaki. Berarti ini adalah selang waktunya, atau bisa dituliskan dengan delta T-nya itu 0,5 detik atau 0,5 sekon. Juga gaya tendangannya, berarti ini adalah F-nya. Gaya tendangannya sebesar 60 Newton. Oke. Yang ditanyakan itu adalah besar kecepatan bola sesaat setelah ditendang. Berarti ini yang ditanyakan itu adalah VT-nya. VT-nya. Berapa VT-nya? Nah, sekarang masih ingat kan bagaimana persamaan dari momentum impuls? Persamaan dari impuls itu adalah gaya dikalikan dengan selang waktunya atau delta T-nya. Ini persamaan dari impuls. Nah, sementara itu, impuls ini juga bisa sama dengan delta P atau perubahan momentum. Oke. Nah, dari kedua persamaan ini, sekarang kita jabarkan satu-satu. Kita mencari VT-nya, kecepatan bola sesaat setelah VT-nya. Jadi, dengan persamaan yang kedua ini, persamaan yang I sama dengan delta P, ini kita bisa masukkan I ini kita masukkan F dikalikan dengan delta T. Nah, delta P nya apa? Kalau perubahan momentum itu berarti momentum P2 dikurangi P1. Oke, sekarang kita masukkan F dikalikan delta T itu sama dengan, ingat, momentum P2 min P1 ini bisa dimasukkan M dikalikan VT min V0. Oke. Sekarang kita mencari VT. F-nya kita masukkan 60 dikalikan delta T-nya 0,5 sama dengan massanya 0,4 dikalikan VT-nya berapa? VT-nya kan dicari. VT dikurangi V0. Nah, ini tadi kan bolanya dalam keadaan diam, berarti V0-nya adalah 0. Nah, berarti 60 dikali 0,5 berapa? 30. Sama dengan, ini seperti biasa, 0,4 dikalikan VT. Berarti kalau mencari VT itu sama dengan 30 dibagi 0,4. Jadi VT-nya sama dengan 75 meter per sekon. Oke,
Jadi nomor 1 ini jawabannya adalah yang E. 75 meter per sekon. Baik, kita lanjut soal yang nomor 2. Nomor 2 ini hampir sama dengan soal yang nomor 1. Saya bacakan soalnya. Muhammad Salah mengiring bola dengan kecepatan 8 meter per sekon. Kemudian menendangnya dengan gaya 50 Newton. Jika massa bola 400 gram dan lama persentuhan kaki Muhammad Salah dengan bola 0,4 detik, maka besar kecepatan bola tertendang adalah. Ini juga sama. Untuk mengerjakan soal yang nomor 2, kita harus tahu apa saja yang diketahui dari soal itu. Yang pertama itu adalah Muhammad Salah menggiring bola dengan kecepatan 8 meter per sekon. Berarti ini sudah punya kecepatan awal. Berarti V0-nya ini adalah 8 meter per sekon. Menendangnya dengan gaya 50 Newton. Berarti F-nya sebesar 50 Newton. Nah, massa bolanya, massa itu M, 400 gram. Sama seperti nomor 1, ini harus dijadikan ke kilogram. Karena satuan internasional dari massa itu adalah kilogram. Berarti ini menjadi 0,4 kilogram. Setelah itu, ini juga selang waktunya itu sebesar 0,4 detik atau 0,4 sekon. Nah, ini juga kita mencari kecepatan bola tertendang atau kita cari VT-nya. VT-nya dicari. Sama seperti soal nomor 1 tadi, tetap yang dipakai itu adalah persamaan dari impuls yang I sama dengan delta P atau perubahan momentum. Jadi ini dimasukkan F dikalikan dengan delta T itu sama dengan P2 min P1. Nah, ini F dikalikan delta T sama dengan M. Ini bisa dituliskan VT min V0 atau juga bisa dituliskan V2 min V1. Nah, F-nya kita masukkan. 50 dikalikan dengan delta T-nya 0,4. Terus M-nya adalah 0,4 dikalikan VT-nya dicari dikurangi dengan 8. Oke, 50 dikali 0,4 itu adalah 20. 20 sama dengan ini dikali seperti ini, 0,4 dikali VT berarti 0,4 VT dikurangi 0,4 kali 8 itu adalah 3,2. Nah, berarti kalau seperti ini, berarti ini 3,2 nya kita pindah ke ruas sebelah kiri 20. Kalau ini pengurangan, berarti kalau pindah ke kiri menjadi penjumlahan. Ditambah 3,2 sama dengan 0,4 VT. Nah, ini berapa? 23,2 sama dengan 0,4 VT. Berarti VT-nya sama dengan 23,2 dibagi 0,4 sama dengan 58 meter per sekon. Oke. Nah, jadi untuk yang nomor 2 itu jawabannya itu adalah A, 58 meter per sekon. Oke, kita lanjut ya untuk soal yang nomor 5. Nomor 5, bola sepak massa 0,4 kg
dijatuhkan dari atas lantai. Sesaat akan membentur lantai, kecepatannya 6 meter per sekon, dan terpantul ke atas dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika lama persentuhan bola dengan lantai 0,2 detik, maka besar gaya aksi reaksi selama tumbukan dengan lantai adalah. Nah, untuk soal yang nomor 5, yang ditanyakan adalah gaya aksi reaksi. Seperti biasa, untuk mengerjakan soal, kita harus tahu apa yang diketahui dari soal itu sendiri. Nah, yang nomor 5 ini yang diketahui adalah massa bolanya itu 0,4 kg. Nah, kalau sudah kilo berarti ini sudah satuan internasional, tidak perlu dijadikan ke satuan lain. Setelah itu, yang kedua yang diketahui adalah sesaat akan membentur lantai, kecepatannya 6 meter per sekon. Nah, ini kan akan membentur lantai, berarti ini adalah kecepatan awalnya, itu V0-nya 6 meter per sekon. Ini akan membentur lantai, jadi V0-nya 6 meter per sekon. Dan terpantul ke atas dengan kecepatan 4 meter per sekon. Berarti ini adalah VT-nya, itu 4 meter per sekon. Terpantul ke atas, berarti kan ini sudah jatuh ke lantai, terus terpantul ke atas. Selanjutnya, ini adalah selang waktunya. Delta T-nya 0,2 detik atau 0,2 sekon. Yang ditanyakan ini adalah gayanya, F-nya. Nah, oke. Masih sama, kita pakai persamaan yang seperti nomor 1 dan nomor 2 tadi. I itu sama dengan delta P. Jadi ini masih ingat kan tadi? I itu adalah F dikalikan dengan delta T sama dengan M dikalikan VT min V0. Oke. Kita masukkan satu-satu. F-nya dicari, F-nya. Delta T-nya itu adalah 0,2 detik. Masanya 0,4. Nah, sekarang hati-hati dengan VT dan V0-nya. Kenapa? Sekarang kita lihat soalnya lagi. VT-nya itu VT. V0-nya sesaat akan membentur lantai, kecepatannya 6 meter per sekon. V0-nya 6. Dan terpantul ke atas dengan kecepatan 4 meter per sekon. Berarti yang VT ini itu tandanya menjadi negatif. Kenapa kok VT negatif? Karena arah yang dipantulkan itu, arah setelah dipantulkan itu berlawanan dari arah yang awalnya. Berarti VT-nya ini negatif, berarti VT-nya ini adalah min 4 dikurangi V0-nya 6. Oke. Berarti, paham ya? Berarti F-nya, F dikali 0,2 itu sama dengan 0,4 dikali min 4 min 6 itu adalah min 8. Berarti F dikali 0,2 sama dengan min 3,2. Oke. Maka F sama dengan min 3,2 dibagi 0,2. Maka F-nya sama dengan min 16 Newton. Nah, tanda minus ini, tanda negatif ini, tanda negatif ini menandakan
Gayanya itu berlawanan dengan arah gerak bola. Oke, jadi nggak usah bingung. Di sini tandanya hasilnya dapat negatif, tapi di option jawabannya nggak ada negatifnya. Tanda negatif ini menandakan karena gayanya itu berlawanan dengan arah gerak bolanya. Jadi nomor 5 ini jawabannya adalah yang A, 16 Newton. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Bola tenis masanya 40 gram memantul di tanah seperti gambar di bawah. Jika lama persentuhan bola dengan lantai 0,2 detik, berapa gaya aksi reaksi selama menumbuk tanah? Seperti biasa, kita tulis yang diketahui apa saja. Massa bolanya 40 gram. Nah, ingat ini masih satuannya gram, berarti harus diganti ke kilogram, yaitu 0,04 kilogram. Setelah itu, nah yang ini, yang 8 meter per sekon ini apa? Ini kan bola saat akan menuju ke tanah. Berarti ini adalah V0. V0-nya 8 meter per sekon. Nah, setelah memantul ke tanah yang 6 meter per sekon ini, berarti ini adalah VT. 6 meter per sekon. Lama persentuhan bola ini adalah selang waktunya. Itu 0,2 detik atau 0,2 sekon. Yang ditanyakan adalah gaya aksi reaksi, berarti F-nya. Sama seperti yang nomor 5 tadi, untuk mencari gaya itu kita pakai persamaan I sama dengan delta P. Ini kita masukkan F dikalikan delta T sama dengan M dikalikan V T min V0. Oke, udah tinggal masukin F-nya dicari, delta T-nya 0,2, M-nya adalah 0,04 dikalikan VT-nya 6 min 8. Berarti ini F kali 0,2 sama dengan 0,04 dikali min 2. Berarti ini F dikalikan 0,2 sama dengan 0,08. Ini min. Berarti untuk mencari F sama dengan min 0,08 dibagi 0,2. Nah, F-nya akan ketemu 0,4 Newton min. Nah, karena ini di option yang nggak ada, jadi jawabannya ini yang tepat adalah 0,4 Newton. Minnya ini menandakan seperti yang nomor 5 tadi, yaitu gayanya berlawanan dengan arah gerak bola. Semisal kalau masanya ini, massa 40 gramnya ini kita ganti menjadi 400 gram. Semisal ini diganti 400 gram, ini kan menjadi 0,4 kilo. Nah, kalau ini diganti 0,4 kilo, nanti F-nya ini akan ketemu sebesar 4 Newton. Nah, karena ini pertanyaannya 40 gram, jadi ya ketemu F-nya adalah min 0,4 Newton. Oke, kita menuju ke soal nomor 7. Nah, sambil saya bacakan soalnya, sambil kita langsung menulis apa yang diketahui dari soal tersebut ya. Oke, nomor 7. Pada permainan bola kasti, bola massa 40 gram. Berarti ini adalah massa bola. Massa bolanya 40 gram. Langsung jadikan ke kilogram, berarti 0,04 kilogram. Nah,
Lalu dilemparkan dengan kecepatan 25 meter per sekon, meluncur menuju pemain lain yang akan memukulnya. Berarti ini V0-nya, dia punya kecepatan awal sebesar 25 meter per sekon. Pemain tersebut kemudian memukulnya dengan gaya pemukul 50 Newton melawan arah gerak bola. Berarti F-nya ini 50 Newton. Nah, sekarang jika lama persentuhan bola dengan pemukul 0,1 detik, berarti delta T-nya atau selang waktunya 0,1 sekon. Berapa besar dan arah kecepatan bola setelah sesaat terpukul? Nah, yang dicari adalah kecepatan bola setelah sesaat. Berarti ini adalah VT yang dicari. VT yang dicari. Kita masukkan persamaan seperti yang nomor sebelumnya, yaitu I sama dengan delta T. I-nya adalah F dikalikan delta T sama dengan M dikalikan VT min V0. Oke. Nah, sekarang tadi V0 tadi saat bola dilemparkan dengan kecepatan 25 meter per sekon meluncur menuju pemain lain yang akan memukulnya. Lalu pemain itu memukulnya dengan gaya pemukul melawan arah gerak bola. Berarti V0-nya ini bernilai negatif. V0-nya ini bernilai negatif. Jadi kalau V0-nya negatif, maka persamaannya menjadi gimana? F kali delta T sama dengan M dikali VT. Min dan min menjadi positif. Nah, ini tadi. Nah, sekarang kita masukkan F-nya berapa? 50. 50 dikali 0,1 sama dengan 0,04 dikalikan VT ditambah 25. Oke. Ini adalah 5 sama dengan 0,04 dikalikan VT ditambah 25 kali 0,04 itu adalah 1. Nah, 1 kalau dipindah ruas ke kiri menjadi dikurangi sama dengan 0,04 VT. Berarti ini 4 sama dengan 0,04 VT. Berarti VT sama dengan 4 dibagi 0,04. Berarti VT-nya sama dengan 100 meter per sekon. Oke, berarti untuk nomor 7 ini jawabannya adalah D, 100 meter per sekon. Oke, kita lanjut soal yang nomor 8. Benda 2 kg, berarti masanya adalah 2 kg. 2 kg bergerak mendatar dengan kecepatan 8 meter per sekon. Berarti ini adalah V0-nya 8 meter per sekon. Nah, kemudian dikenakan gaya sebesar 20 Newton. F-nya 20 Newton. Dengan arah tegak lurus gerak dari samping selama 1,5 sekon. Berarti ini adalah delta T-nya 1,5 sekon. Nah, berapa besar kecepatan benda di akhir dorongan? Kita mencari VT-nya. Oke. Nah, sekarang karena ada gambar seperti ini, jadi ini bisa kita selesaikan menggunakan sumbu X dan juga sumbu Y. Sumbu X. Sumbu X itu berarti yang ini, yang ke sini.
Ini adalah sumbu X. Nah, sekarang masih dengan persamaan yang sebelumnya, dengan I sama dengan delta P, yaitu F kali delta T sama dengan M dikalikan VT min V0. Nah, tugas kita nanti adalah mencari VT-nya. Dari sumbu X, berarti langsung kita masukkan aja ya. F dikalikan delta T sama dengan M dikalikan VT min V0. Oke. F-nya kita masukkan. F-nya 20. Oh, sebentar. Pada sumbu X, ini kan tidak ada F-nya. F-nya itu kan dia bergerak tegak lurus dari arah samping, dari arah sumbu Y-nya. Berarti kalau dari sumbu X, itu F-nya tidak ada. Berarti F-nya ini adalah 0 dikalikan 1,5 sama dengan M-nya adalah 2 dikali, anggap aja VT-nya itu adalah V2X. Anggap aja. Dan V0-nya, nah di sumbu di sumbu X itu kan ada kecepatan awal sebesar 8 meter per sekon. Berarti kita tuliskan di sini. Nah, sekarang berarti ini kan 0. Ini 0. Ini adalah 2 V2X min 16. Berarti ini bisa dipindah ruas ke sini. Bisa dituliskan 2V2X itu sama dengan 16. Berarti V2X itu sama dengan 16 per 2. V2X nya sama dengan 8 meter per sekon. Nah, ini adalah sumbu X. Nah, sekarang coba kita tinjau dari sumbu Y. Kita tinjau dari sumbu Y. Sama, ini juga tetap F dikalikan delta T sama dengan M kali VT min V0. Nah, F-nya adalah dari sumbu Y, ini kan dia punya F. Berarti F-nya dimasukkan 20 dikalikan 1,5 itu sama dengan 2 dikalikan, seperti biasa, untuk VT yang sumbu Y itu dituliskan V2Y dikurangi, nah V0 nya untuk Y kan dia nggak punya V0, berarti V0 nya ini adalah 0. 20 kali 1,5 itu adalah 30 sama dengan 2 V2Y, berarti V2Y sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15 meter per sekon. Nah, kan kita sekarang ketemu V2X dan V2Y. Anggap saja yang sini adalah ini V2X, ini V2Y. Tugas kita adalah mencari ini, mencari VT-nya. Oke. Nah, berarti untuk mencari VT seperti biasa kita pakai Pythagoras. VT sama dengan akar V2X kuadrat ditambah V2Y kuadrat. Berapa V2X kuadrat? 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 225. Ini ketemu akar 289. Nah, akar 289 berapa? Ini adalah 17 meter per sekon. Oke, ketemu. Berarti VT-nya 17 meter per sekon. Jadi nomor 8 jawabannya adalah C. Oke, kita menuju ke soal nomor 9. Sebuah benda 2 kg, berarti masanya adalah 2 kg.
bergerak mendatar dengan kecepatan 9 meter per sekon. Berarti ini adalah V0-nya, bergerak mendatar 9 meter per sekon. Kemudian dikenakan gaya 10 Newton, berarti F-nya adalah 10 Newton selama 2 sekon. Delta T-nya 2 sekon. Seperti gambar di bawah ini. Ini hampir sama seperti gambar yang seperti soal yang nomor 8 tadi, cuma di sini ada sudutnya. Nah, berapa besar kecepatan benda di akhir detik kedua? Oke, berarti berapa kecepatan benda di akhir detik kedua. Tetap ini mencari VT-nya. Seperti tadi. Nah, kita tinjau dari sumbu X dan sumbu Y seperti tadi. Sumbu X. Nah, kalau yang tadi yang I sama dengan delta P atau F dikalikan delta T sama dengan M kali VT min V0, karena di sini F-nya karena di sini ada sudutnya, maka berarti ini F dikalikan cos. Kalau sumbu X berarti kan cos. F cos 53 derajat dikalikan dengan T-nya ini, delta T-nya itu sama dengan M dikali. Nah, kalau sumbu X berarti kita pakai V 2X dikurangi V 1X. Oke. Nah, F-nya berapa? 10. Cos 53 0,6. Delta T-nya adalah 2. Sama dengan 2 dikalikan, kita cari V2X atau VT yang X dulu. VT yang X dikurangi V1X, berarti kan V0-nya ini tadi. Karena dia berada di sumbu X, berarti V1X-nya adalah 9. Oke. 10 kali 0,6 dikali 2, ini adalah 12, sama dengan 2 V2X min 18. Berarti kalau ini pindah ke sini menjadi plus 12 plus 18 sama dengan 30, sama dengan 2 V2X. Berarti V2X-nya sama dengan 15 meter per sekon. Ini dari sumbu X. Sekarang kita tinjau dari sumbu Y. Sumbu Y. Oke, Y. Dari sumbu Y seperti sumbu X, ini adalah F. Kalau sumbu Y berarti kita pakai sin. F sin 53 dikalikan delta T sama dengan M V2Y min V1Y. Oke, berarti ini adalah 10 dikalikan sin 53 0,8 dikalikan 2 sama dengan 2 dikali V2Y atau VT yang Y dikurangi V1Y, ini adalah V0 yang Y. Y kan tidak punya V0, berarti ini adalah 0. Nah, 10 kali 0,8 kali 2 ini adalah 16. 16 sama dengan 2 V2Y. Berarti V2Y-nya sama dengan 8 meter per sekon. Nah, kita sudah punya V2X dan V2Y. Jadi, kita mencari VT seperti tadi. VT, berarti VT ini adalah akar dari V2X kuadrat ditambah V2Y kuadrat. Berapa? Yaitu akar 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ini sama dengan yang nomor 8 tadi, yaitu akar
289. Berarti ini juga ketemu 17 meter per sekon. Nah, ini jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut soal yang nomor 10. Sebuah senapan massa 2 kg. 2 kg, berarti ini adalah massa dari senapan. 2 kg. Berisi sebutir peluru bermassa 10 gram. Berarti ini massa peluru 10 gram. Ingat, ini harus dijadikan ke kilogram. Berapa kilogram? Ini 0,01 kilogram. Mula-mula diam. Mula-mula diam. Berarti kecepatan senapan dan kecepatan pelurunya ini sama dengan 0. Nah, peluru kemudian ditembakkan melesat dengan kecepatan 1000 meter per sekon. Berarti ini adalah VP aksen. Kecepatan peluru setelah ditembakkan ini 1000 meter per sekon. Nah, berapa besar kecepatan senapan sesaat setelah menembakkan peluru? Berarti yang ditanya adalah VS aksen. Nah, untuk menyelesaikan soal yang nomor 10, ini memakai hukum kekekalan momentum. Kekekalan momentum. Masih ingat bagaimana bunyi hukum kekekalan momentum? Yaitu jumlah momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan itu sama. Berarti sigma P1 itu sama dengan sigma P2. Nih. Jumlah tumbukan jumlah momentum sebelum momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan ini jumlahnya sama. Berarti kalau pakai persamaan yang ini, pakai yang sigma P1 sama dengan sigma P2, ini massa senapan dikalikan kecepatan senapan ditambah massa peluru dikali kecepatan peluru akan sama dengan massa senapan dikalikan kecepatan senapan aksen ditambah massa peluru dikalikan kecepatan peluru sesudah ditembakkan. Nah, sekarang kita lihat massa senapannya 2 kilo. VS-nya atau kecepatan senapan sebelum ditembakkan ini kan 0. Berarti kan 0 ditambah VP-nya juga 0. Berarti yang ruas sebelah kiri atau momentum sebelum ditembakkan ini adalah bernilai 0. Karena senapan dan pelurunya ini mula-mula diam. Jadi dua-duanya tidak punya kecepatan awal. Nah, untuk yang P2 atau momentum yang setelah ditembakkan, massa senapannya adalah 2 kilo. VS aksennya ini dicari. Ditambah massa pelurunya 0,01 kilo dikalikan VP aksennya adalah 1000 atau kecepatan peluru setelah ditembakkan. Nah, ini berapa? 2 VS aksen ditambah 10. Nah, berarti ini ke sini minus 2 VS aksen sama dengan 10. Berarti VS aksennya sama dengan 10 dibagi min 2. Jadi ini jawabannya VS aksennya itu adalah min 5 meter per sekon. Nah, di sini nggak min, Mbak. Nah, ini kenapa Mbak ya kok bisa min, Mbak? Nah, tanda minus di sini, tanda minus ini itu menunjukkan kalau arah senapannya, arah dari senapan itu berlawanan arah dengan arah
peluru. Jadi nggak usah risau, di sini ada minnya, sementara di option jawabannya itu nggak ada minnya. Jadi nomor 10 jawabannya adalah yang B, 5 meter per sekon. Oke, soal nomor 12, ini adalah soal yang terakhir. Masih semangat dong? Soal terakhir. Soal tantangan. Siap. Oke, seorang nelayan masanya 50 kg. Masanya 50 kg. Ini massa nelayan, berarti ini adalah MN, massa nelayan. Menaiki perahu dayung yang massanya 200 kg, berarti ini adalah massa perahu, itu 200 kg. Saat perahu meluncur tanpa didayung, kecepatannya 4 meter per sekon, berarti perahu meluncur tanpa didayung, berarti ini kecepatan apa? Kecepatan perahu juga kecepatan nelayan. Ini sama dengan 4 meter per sekon. Kemudian melompat ke samping tegak lurus, gerak perahu dengan kecepatan 12 meter per sekon. Berarti apa? V, N, aksen, kecepatan nelayan aksen, karena dia sudah melompat. Ini adalah 12 meter per sekon. Yang ditanya, berapa besar kecepatan perahu sesaat setelah nelayan melompat? Berarti yang ditanya adalah V, perahu aksen. Oke. Masih dengan hukum kekekalan momentum, yaitu sigma P1 sama dengan sigma P2. Jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan jumlahnya sama. Nah, seperti biasa, kita tinjau dari sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X, seperti nomor 10 ya tadi. Nomor 10. Nah, sekarang sumbu X-nya berapa? N dikalikan Vn yang X ditambah MP dikalikan VP yang X akan sama dengan MN kali VN X aksen ditambah MP dikali VP X aksen. Nah, sekarang MN nya ini 50 dikali VN X nya adalah VN yang X. VN yang X ini maksudnya itu kecepatan yang sebelum meluncur. Berarti kan tadi perahu meluncur tanpa didayung dengan kecepatan 4 meter per sekon. Berarti VNX nya ini adalah 4 ditambah massa perahunya itu adalah 200 dikalikan 4. Ini sama dengan MN nya 50 dikalikan VNX yang aksen. Coba, tadi VNX aksen ini 0. Tadi yang punya kecepatan setelah melompat tadi kan apa? Yang dia kan sudah melompat, berarti kan dia yang Y, yang X dia nggak punya kecepatan. Berarti yang ini adalah 0 ditambah MP-nya ini adalah 200 dikali VPX aksen. Nah, kita cari VPX aksennya. Ini 50 kali 4 50 kali 4 50 kali 4 200 ditambah 800, berarti kan ini 1000 sama dengan 200 kali VPX aksen, berarti VPX aksennya sama dengan 1000 dibagi 200 adalah 5 meter per sekon.
Nah, ini untuk sumbu X. Sekarang untuk sumbu Y. Sumbu Y ini seperti tadi. Kalau yang sumbu X ini tadi yang punya kecepatan apa? Yang sumbu X ini tadi yang punya kecepatan adalah VPX-nya. Ini 4 meter per sekon. Ini untuk sumbu X. Kalau untuk sumbu Y, untuk sumbu Y ini dia V kecepatan yang Y-nya ini adalah 12 meter per sekon yang sudah yang setelah meloncat. Nah, sumbu Y juga sama, yaitu mn dikalikan Vnx ditambah mp dikalikan Vpx, ini X, sama dengan mn kali Vnx aksen ditambah mp kali Vpx aksen. Nah, mn-nya setelah meloncat, dia kan nggak punya kecepatan awal, berarti Vnx dan Vpx-nya 0, berarti ini adalah 0. Ini sama dengan mn-nya itu adalah 50 dikalikan Vnx-nya ini adalah Y. Ini Y karena dia sumbu Y. Berarti Y-nya ini, VNY aksennya ini adalah 12 ditambah 200 dikali VPY aksen. Nah, ini berapa? 600 ditambah 200 VPY aksen sama dengan 0. Berarti VPY aksen sama dengan 600 dibagi 200 sama dengan 3 meter per sekon. Nah, sekarang kita mencari kecepatan perahu sesaat setelah nelayan meloncat. Berarti ini kita cari VP aksen, itu sama dengan akar dari VPX aksen kuadrat ditambah VPY aksen kuadrat. Nah, ini berarti akar 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 9 sama dengan akar 34. Akar 34 itu adalah 5,83. Ini bisa dibuatkan menjadi 6 meter per sekon. Jadi nomor 12 ini jawabannya adalah C, 6 meter per sekon. Oke, terima kasih. Sekian untuk yang materi momentum impuls. Ini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.